Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Puspitarini, NIM 1220014. Video kali ini guna untuk mengumpulkan tugas UAS mata kuliah fikih jinayah. Hudud ialah batasan-batasan atau ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar larangan-larangan tertentu. Dengan demikian, hudud meliputi 7 jenis hukuman, yaitu yang pertama, had zina atau hukuman yang melakukan zina, ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab. Sanksi yang diberikan yaitu dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun bagi bezina yang belum keluarga. Rajam bagi yang sudah berkeluarga didera 100 kali. Ada had al-qas atau hukuman orang yang menuduh berzina tanpa bukti. Untuk menjaga kehormatan dan harga diri, sanksi yang diberikan ialah hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak 80 kali. Hukuman tambahan yaitu tidak diterima persangsian dan dianggap orang yang fasik. 3. Ada had al-khamar, hukuman orang minum khamar ditujuan untuk menjaga akal. Saksi yang dikenakan terhadap peminum khamar berupa hukuman had, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Yang keempat ada had as-sariqah atau hukuman pencuri. Tujuannya untuk menjaga harta. Sanksi yang diberikan apabila sudah mencapai nisab, hukuman dipotong tangan. Yang kelima ada had al-hirabah, hukuman para perampok untuk menjaga jiwa, harta, dan harga diri kehormatan akan mendapat had dibunuh atau disalib. Kemudian ada had al-baghi, pemberontakan untuk menjaga agama dan jiwa. Sanksi yang diberikan adalah hukuman mati. Yang ketujuh ada had ar-ridho, hukuman orang murtad, tujuannya untuk menjaga agama. Saksi yang diberikan hukuman mati apabila tidak mau diajak untuk bertaubat. Dan ada jarima qisas diyat adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimbal atau pembayaran ganti rugi atas tindakan pidana terhadap tubuh dan jiwa. Macam-macam jarima itu ada 5. Yang pertama, pembunuhan disengaja. Yang kedua ada pembunuhan yang menyamai sengaja. Yang ketiga, pembunuhan yang tidak disengaja. Yang keempat ada pencenderaan sengaja, dan kelima pencenderaan yang tidak disengaja. Jarima bagi pembunuh sengaja itu ada 3 sanksi, asal gantian dari asal dan yang mengikuti. Secara global dengan sengaja wajib terkena 3 perkara. Yang pertama, dosa besar karena ada ayat Al-Quran yang menyatakan ia akan tetap di neraka jahanam. Yang kedua, dikisos karena ada ayat kisos 3. Yang ketiga, terhalang menerima warisan karena ada hadis orang yang membunuh tidak dapat mendapatkan warisan apapun. Sanksi gantian dari asal yang pertama adalah membayar diyat muhalazah menurut Imam Syafi'i sebagai qaul. Jadi diyat tersebut adalah 100 unta bagi pembunuh lelaki yang merdeka. Dan menurut qaul qadim, jika tidak ada maka boleh membayar 100 dinar atau 12.000 dirham. Kemudian ada jarima takzir, adalah suatu jarima yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Jarima takzir yang jenis jarimanya ditentukan oleh nas tetapi sanksinya oleh syariah, diserahkan kepada penguasa seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama. Itu nantinya akan dihukum takzir, yaitu diserahkan kepada pemerintah atau hakim yang menentukan hukumannya sesuai dengan berat dan ringannya tindak kejahatan yang dilakukan. Ada positifikasi terkait pembaharuan hukum Islam, merupakan tren pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Pembaharuan hukum Islam menunjukkan tren neomodernisme. Hal ini dapat dipresentasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk legislasi suatu hukum. Kegiatan reformasi hukum perlu dilakukan dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan
beberapa konsep yang perlu diwujudkan antara lain ada penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparatur negara. Yang kedua, ada tidak adanya intervensi terhadap lembaga pengadilan. Yang ketiga, ada aparatur penegak hukum yang profesional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.